Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini saudara tersangka DRL bisa menginap di dalam tahanan rutan Polda Metro Jaya. Ya teman-teman, kabar terbaru datang dari Dr. Richard Lee. Secara resmi Polda Metro Jaya telah menahan DRL tadi malam pada tanggal 6 Maret 2026. Lalu bagaimana informasi selengkapnya, kita simak di video ini. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi di Parikesit Channel. Kali ini kita akan membahas DRL atau Dr. Richard Lee yang tadi malam telah ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Penahanan dilakukan usai Dr. Richard Lee menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. DRL diperiksa kurang lebih selama 4 jam sejak pukul 1 siang sampai jam 5 sore. Sebanyak 29 pertanyaan diajukan terhadapnya. Sebelum dilakukan penahanan telah dilakukan pengecekan kesehatan oleh Bidokes Polda Metro Jaya meliputi pengecekan tensi, saturnasi, dan suhu tubuh dan dengan hasil normal dan dapat dilakukan aktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman, kita simak video selengkapnya mengenai penahanan Dr. Richard Lee. Dok, gimana dok? Gimana dok? Dok, itu tangannya kenapa dok? Iya pak. Di sini. Dok, di sini. Gimana dok? Dok, gimana dok? Di sini, Dok, gimana dok? Mundur lagi dulu. Kondisi gimana dok? Mundur lagi dulu. Kondisi gimana dok? Dok, tanggapannya dok. Lampu. Mundur lagi. Bang, kasih jalan bang. Aduh. Ayo bang, kasih jalan. Tolong. Siap. Sampai jalan bang. Gelap ini. Tolong. Siap. Mundur dulu. Sedikit dok. Tolong kasih jalan. Tolong kasih jalan. Dok, gimana dok? Tadi dok. Tolong. Dok, tanggapannya dok. Rekan tolong ya. Iya Pak, sabar, belakang 2 orang. Siap. Makanya kasih jalan. Makanya kasih jalan. Tolong ya. Tolong dulu. Kita mau lihat. Ya teman-teman, demikian tadi situasi betapa hektik dan menegangkan pada saat DRL ditahan oleh Polda Metro Jaya. Meski sempat ditunda karena alasan kesehatan, namun pada akhirnya DRL juga ditahan oleh Polda Metro Jaya dan hukum ditegakkan. Lalu bagaimana pendapat Doktif atas ditahannya DRL ini teman-teman? Mari kita simak video berikut ini. Pertama kali Doktif ucapin alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan, Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, cukup lelah melawan manusia satu ini. Tapi hari ini rasanya seperti plong banget. Masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi korban dari segala kebohongan, segala tipu daya, ucapan dari tersangka DRL akhirnya mendapatkan jawabannya. Apresiasi terhadap Polda Metro Jaya yang Doktif yakin ini suatu gebrakan yang sangat luar biasa. Dengan tekanan yang Doktif tahu, Polda Metro Jaya sangat hebat, merah putih tegak lurus. Dari awal Doktif yakin Polda Metro Jaya tidak mampu untuk disiram oleh pihak manapun. Ya, jadi di sini Doktif juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mengawal kasus ini.
Meskipun kadang-kadang Dokti drop ya, down. Dokti manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Kadang-kadang Dokti juga mengucapkan kata-kata yang mungkin kasar ke masyarakat Indonesia, para buzzer-buzzer. Dokti mohon maaf, buzzer-buzzer tersangka DRL. Tapi Dokti kali ini mohon sadarlah kalian, ya. Sadarlah, menjadi buzzer itu adalah rezeki yang haram, ya. Kalian buka mata dan hati kalian. Begitu banyak korban masyarakat Indonesia, ratusan miliar yang sudah diambil, ya, dan dia wajib untuk mempertanggungjawabkan itu, ya. Jadi untuk tersangka DRL, Dokti yakin kamu nggak boleh pegang handphone, ya, di dalam. Tapi mungkin nanti ada yang bilang kepada istrinya, saudara DRE, tolong nasihati suami Anda, jangan lagi membuat konten-konten yang menyudutkan Dokti. Bahkan dia bilang bahwa tidak pernah memberikan uang damai, itu semua bohong, ya. Jadi DRL, Dokti tadi juga menanyakan kamu nggak bisa berbicara di depan jurnalis, padahal itu yang kita tunggu semua. Bahkan semalam Doktif sempat menunjukkan bukti baru kejahatan DRL yang baru ditemukan teman-teman. Berikut videonya. Bahkan, mana tadi tuh, apa? Pak Doni, mana? Ini, ya, di sini goddess hair. Ya, goddess hair intensive scalp treatment. Ini adalah produk yang diproduksi oleh pabriknya. Jadi sekarang dugaan penipuannya lebih besar. Kenapa? Karena dilakukan oleh pabrik dari tersangka DRL. Setelah Dokter uji lab, di sini ada kandungan yang namanya ascorbic acid. Ternyata di sini tidak pernah ada kandungan ascorbic acid. Artinya apa? Skala penipuannya lebih besar. Ya, dugaannya Dokter lebih besar. Mengarahnya ke pabrik yang dia punya. Dan ini salah satu barang buktinya. Ya. Komposisi di dalam sini yang dia klaim tidak ada, tidak terdeteksi. Artinya apa? Saat ini dia sudah melakukan dugaan tindak penipuan yang jauh lebih dahsyat di pabriknya sendiri. Ya, jadi untuk masyarakat, selamatkan uang kalian, lakukan cancel culture, hentikan untuk mempercayai oknum satu ini, berikan dia efek jerah. Ya, gitu aja. Oke? Ada pertanyaan? Udah ya? Betul, udah, alhamdulillah. Emang kan dari kemarin Dokter juga udah, tapi kan kemarin kan sempat nggak ditahan, jadi Dokter pending, tapi alhamdulillah sekarang. Makasih juga ya, dan Dokter juga mengucapkan terima kasih juga. Dokter melihat perjuangan dari lawyernya Bang Jeffrey itu luar biasa. Meskipun juga Dokter juga agak jengkel juga ya, tapi ya beliau itu perjuangannya luar biasa. Dokter lihat, congratulations juga, udah sampai menemani sampai detik ini ya, congratulations. Tapi yang jelas, Dokter ingin sampai kita bertempur di persidangan seperti itu. Ya, makasih ya. Thank you ya buat teman-teman ya. Thank you. Ya teman-teman, demikian penjelasan Doktif mengenai bukti baru dugaan penipuan yang dilakukan oleh DRL teman-teman. Ya teman-teman, berikut pernyataan Doktif mengenai DRL yang mengajukan gelar perkara khusus untuk melawan penyidik. Padahal DRL sudah kalah sejak pra-peradilan. Ya, Dr. Richard masih ngumpetin tangannya udah diborgol. Ya, tadi sudah diborgol ya, cuma nggak pakai baju oranye ya. Iya. Jadi karena dia nggak ada rompi oranye mungkin ya, jadi dianya sudah diborgol, dia diumpetin. Jadi apa yang dia bilang minggu kemarin, kalian lihat konten dia bahwa dia ingin hidup normal seperti biasa, dengan seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak pernah melakukan penipuan ratusan miliar uang masyarakat. Itu sangat memuakkan Doktif dan pastinya juga membuat agak mungkin kecewa dari pihak penyidik. Satu hal lagi, dia melakukan yang namanya gelar perkara khusus di Mabes Polri. Artinya apa? Dia melawan penyidik. Dalam arti, meskipun itu hak, tapi dalam arti Prapit aja kan dia sudah kalah. Prapit dia sudah kalah. Kenapa dia masih ingin mengajukan lagi yang namanya gelar perkara khusus di Mabes? Dugaannya Doktif hanya untuk menunda-nunda proses ini. Ya, tapi alhamdulillah, wa syukurillah, malam ini saudara tersangka DRL bisa menginap di dalam tahanan rutan Polda Metro Jaya. Ya teman-teman, demikian video kali ini. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah DRL akan divonis pada akhirnya? Kita lihat di persidangan nanti teman-teman. Oke teman-teman, demikian informasi kali ini. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Silahkan dituangkan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.